Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi hari ini teman-teman melihat kondisi market yang kayaknya sudah diserang oleh negara api ya teman-teman. Dimana kalau kita lihat Bitcoin memang turun lagi ya. Sudah di area 20 ribuan sekarang teman-teman ya, mulai turun lagi untuk Bitcoinnya sendiri ya. Dan tentunya untuk Ethereum sekarang ini lagi masa-masa krusial gitu untuk Ethereum ya, karena akan ada The March ya pada tanggal 15 hari ini gitu teman-teman. Oke. Nah, langsung kita bahas perihal launch ya teman-teman. Kalau kita lihat mana launch ya, Luna Classic, bentar ya. Launch. Nah ini ya teman-teman, kalau kita bahas launch, memang hari ini dia mengalami penurunan 1,32% ya teman-teman, dimana sebenarnya kemarin itu sempat naik juga gitu ya di area 37 gitu kemarin, dan sekarang turun lagi ya hari ini tadi tertinggi 29 gitu teman-teman, dan sekarang di area 28 ya. Oke, di sini teman-teman ada informasi yang cukup menarik ya perihal launch ya, dimana kalau kita lihat bersama dukungan launch ini semakin kesini ya, dukungan dari exchange itu semakin datang gitu teman-teman, semakin bertambah ya untuk melakukan tax burn 1,2%. Nah perlu saya ingatkan sekali lagi teman-teman bahwasanya tentang isu penangkapan Do Kwon ya teman-teman, karena di sini masih banyak yang bertanya. Kemarin yang saya bahas itu Luna Classic ini menurut saya teman-teman gak akan terkena dampaknya ya, karena gini, Luna Classic ini sudah pure ya menjadi koin komunitas atau token komunitas, sedangkan yang akan terpengaruh dampaknya itu nanti di Luna 2.0, karena itu adalah masih founder daripada Luna 2.0, dan sedangkan Do Kwon sudah bukan menjadi founder Luna Classic. Oke, sampai sini kalian paham lah harusnya. Oke. Nah, dukungan ini datang dari Kraken teman-teman kali ini ya, dimana kalau kita lihat Kraken ini mendukung tax burn 1,2%. Cuman di sini ya bisa dikatakan dukungan dari Kraken ini menurut saya pribadi ini sama dengan Binance ya teman-teman, karena menurut saya pribadi ujung tombak atau ujung kunci kesuksesan tax burn daripada Luna Classic ini menurut saya pribadi ada di Binance, karena semuanya ini ya setelah Binance mengeluarkan statement hal seperti itu gitu, exchange yang berdatangan di belakang itu ngikutin apa sistemnya Binance. Kalau di Kraken gini ya teman-teman ya, Kraken ingin Anda mengetahui biaya tertentu yang akan dihasilkan dari proposal 3568, yaitu proposal tax burn 1,2% ya untuk 3568, dan 4159 yaitu proposal ini akan memperkenalkan pengurangan pajak 1,2% untuk transaksi on-chain ya. Ini hanya untuk transaksi on-chain aja teman-teman. Ibaratnya Kraken ini mendukung baru 50% karena belum menerapkan sistem off-chain kayak gitu, oke? Nah, di sini deposit ya, transaksi akan dikenakan pajak oleh jaringan Terra Classic sebelum mencapai Kraken. Ya sama lah ya intinya kayak Binance, oke? Nah, di sini juga penarikan ya sama teman-teman. Jadi gini ya sistemnya. Semua yang melakukan transaksi di jaringan Terra Classic ya, entah itu masuk, entah itu keluar, entah kalian mengirim token tertentu melalui jaringan Terra Luna Classic, itu akan terkena pajak seperti itu teman-teman ya. Oke, saya kira teman-teman semua di sini paham ya poin-poinnya. Tapi di sini ya kalau kita lihat perubahan diharapkan untuk ditayangkan setelah proposal diajukan proyek saat ini adalah tanggal 21 ya teman-teman, tanggal 21 September ini ya, pada ketinggian blok Terra Classic 9.475. oke. Nah, ini adalah ketinggian blok yang akan menerapkan proposal 1,2% tax burn-nya ya, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, dukungan kedua teman-teman itu datang dari Bitrue ya. Nah, ini teman-teman dari Bitrue, oke, pemberitahuan pembakaran pajak jaringan Terra Classic. Oke, ini juga sistemnya sama kayak Binance ya teman-teman. Cuman di sini dia ngejelasin juga beberapa aset yang terkena nanti ya teman-teman jika melakukan transaksi di Terra Luna Classic, di mana pajak akan diterapkan ke semua denominasi mata uang yang saat ini tersedia secara on-chain, termasuk Luna Classic, Anchor Protocol ya, C2X ya milikku, Orion, ST
USDT, USDC. Oke. Nah, jadi di sini pembakaran pajak diharapkan akan ditayangkan pada 20 September di blok Terra Classic launch dengan ketinggian 9475. Oke. Ini adalah ketinggian bloknya. Dan kalau kita lihat untuk ketinggian blok saat ini, nah kalau kita lihat teman-teman, untuk ketinggian blok Terra Luna Classic sendiri saat ini ya, dia berada di 9.386. Oke, jadi tadi 9475 ya kalau nggak salah teman-teman, itu akan aktif untuk pembakaran tax burn 1,2% ya. Dan ketinggian blok saat ini baru di 9,386 ya, seperti itu. Oke. Nah, kembali lagi teman-teman, dan kalau kita lihat dari Bitrue-nya sendiri ya. Nah, ini tadi ya pada tanggal 20 September. Oke, dan di sini setelah proposal diajukan, kami akan meningkatkan dompet pada 19 September ya. 19 September ini akan ada peningkatan dari Bitrue jam 10 UTC. Dan deposit dan penarikan akan ditutup pada waktu yang sama. Waktu memulihkan deposit dan penarikan akan diumumkan kemudian. Setelah pembakaran pajak aktif, setoran dan penarikan launch dan semua token lainnya. Oke ya, perlu kalian garis bawahi. Ya, setelah pembakaran pajak aktif, setoran dan penarikan launch dan semua aset lainnya ya, semua aset lainnya ya yang disebutkan di sini tadi ini juga ya, dan denominasinya itu loh teman-teman. Oke. Di sini mana tadi ya, setoran dan penarikan semua token lainnya melalui jaringan Terra Classic launch ya akan terpengaruh dengan cara berikut. Oke, nah jadi semua transaksi ya teman-teman, termasuk launch dan semua aset lainnya yang melakukan transaksi di jaringan Luna Classic itu akan terkena pajak ya. Itu akan terkena pajak 1,2% alias pemotongan gitu ya. Nah, jadi kalau semisal kalian punya koin Orion atau token Orion ya, kalian mengirim ke exchange lain atau kalian ingin mengirim ke DEX kayak gitu melalui jaringan Terra Classic, itu akan terkena tax burn 1,2% dan dipotong ya teman-teman ya. Dipotong itu pemotongannya sebelum sampai ke exchange, berarti dalam fase pengiriman udah ada ketentuan pemotongan. Ketika masuk ke dalam exchange ya udah, itu adalah aset yang kalian punya, itu udah nggak kena potong lagi gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi kuncinya kalau menurut saya pribadi ini ada di Binance ya, yang seperti saya bilang di awal, ketika Binance nanti mau menerapkan tax burn 1,2% ya, kemungkinan exchange lainnya juga akan mengikuti hal yang sama ya. Untuk tax burn spotnya, maksudnya perdagangan spot ya, atau on chain-nya seperti itu teman-teman, dan off chain ya tentunya yang diharapkan oleh komunitas Terra Luna Classic ya. Oke, dan tidak kalah pentingnya di sini teman-teman, ini dari Knowledge ya, Pengadilan Korea Selatan mengumumkan surat perintah penangkapan Do Kwon yang kemarin kita bahas. Oke, ini nggak akan ada pengaruhnya terhadap Luna Classic ya kalau menurut saya. Nah, tanggal 21 September The Fed akan menaikkan suku bunga. Ini juga perlu kita waspadai juga ya, 50 hingga 75 basis point. Dan di sini poin ketiganya 8,9 saat ini dipertaruhkan harga launch ya. Jadi 8,09% itu dipertaruhkan atau di staking ya teman-teman. Oke. Dan di sini harga launch ya ini 294 ini kemarin ya, dan sekarang sudah turun di area 28. Nah, ini yang cukup menarik ya. Yang poin terakhir, Interstream akan memiliki AMA 22 September dengan Binance, Figuresmart dan Terra Blast. Nah, jadi masih ada kemungkinan besar tanggal 22 ketika ada AMA dengan Binance ini bisa lah ya memikirkan kembali matang-matang. Memang dari Binance ini sudah bilang bahwasanya dia akan meninjau ulang, tapi ketika AMA seperti ini ya, kemungkinan akan ada pertanyaan yang mungkin mendesak lah ya, intinya untuk tolonglah bantu untuk tax burn 1,2% di setiap perdagangan yang berlaku di Binance Spot ya, seperti itu ya. Jadi masih ada kesempatan gitu ya untuk kita semua terhadap kebijakan Binance gitu. Tapi gini ya, kalau sampai Binance mau menerapkan tax burn 1,2% di setiap perdagangan spot teman-teman ya, saya yakin exchange yang lainnya itu juga akan mengikuti teman-teman, itu juga akan mengikuti. Kenapa saya bilang ya kuncinya ada di Binance ya, karena Binance ngeluarin statement seperti ini ya, awal-awal dia ngeluarin statement dia melakukan pembakaran hanya dalam sistem on-chain. Exchange berdatangan itu dengan
apa ya, keterangan yang sama gitu, sama dengan Binance lah ya, seperti itu teman-teman ya. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau Binance mengumumkan oke, saya mendukung tax burn 1,2% di setiap perdagangan spot ya. Tidak menutup kemungkinan exchange lainnya juga bisa mengikuti hal yang sama gitu, karena kalau kita lihat kiblat dari exchange ya itu Binance gitu saat ini, kiblatnya dari exchange, dan kiblat dari aset cryptocurrency Bitcoin seperti itu. Oke, mungkin ini dulu perihal Luna Classic ya teman-teman, semoga bermanfaat. Salam cuan.